lebih merdeka sekarang bahwa yang dari IPS juga bisa ambil IPA, Nah, IPA itu, bisa ke betul. IPS. Tapi ada pemotongan-pemotongan. Universitas Sumatera Utara tahun ini merubah persentase kelulusan, jumlah lulus Merubah dengan arti menambah atau mengurangi? menambah. Jangan tunggu, oh nanti akan ada lagi yang namanya diploma atau D3 di Mandiri, nggak ada. Di Mandiri nanti itu semuanya sarjana, Oke. untuk ujian sarjana. Pak, ini gimana kalau misalnya saya udah lulus nih jalur SNBP di salah satu kampus, sebut saja misalnya Aceh begitu ya, bukan di Medan, bukan di Sumatera Utara, tapi tetap mau ikut SNBT USU, apakah masih boleh ikut nih? Nah, kalau misalnya Allah berkehendak lain, Tuhan punya jalan lain, gak lulus lewat jalur umum, adakah pintu-pintu lain menuju Roma atau menuju USU begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di UCast, USU Podcast. Kali ini bersama dengan saya Anggi Maisara. Kita berada di episode 10 yang akan berdiskusi tentang SNBT. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seseorang yang memiliki informasi penting terkait dengan SNBT. Tak lain dan tak bukan adalah Wakil Rektor 1 Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Edi Ihsan, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Anggi. Selamat sore, meskipun ini sudah sore hari dan di bulan Ramadan begitu ya. Tampaknya wajah-wajahnya juga masih menunjukkan semangat luar biasa. Dan kali ini tampilan yang sedikit berbeda karena biasanya Pak Edi berpakaian formal karena jabatannya sebagai Wakil Rektor satu Universitas Sumatera Utara. Tapi hari ini tampilan bajunya tuh sangat eye-catching begitu ya. Casual, dan ada hashtagnya pilihanku pasti USU. Ini tagline untuk SNBT kita, Pak? Correct, benar. Correct. Ya, betul sekali. Benar sekali. Dan memang harus hashtag pilihanku pasti USU. Pasti USU. Nah, karena pilihanku pasti USU ini berkaitan juga dengan ujian-ujian atau mungkin tes-tes yang akan dihadapi oleh adik-adik calon mahasiswa, begitu ya Pak. SNBT, sistem SNBT itu adalah seleksi nasional berbasis tes. Tapi sebelum kita ke SNBT nih Pak, izin. Sebenarnya untuk secara nasional kita ada SNPMB, BPP, Kemendikbud 2023. Jadi ada SNBP yang beberapa bulan lalu diikuti oleh siswa-siswa SMA yang berprestasi masuk universitas sesuai dengan pilihannya, jalur tanpa tes ataupun prestasi. Dan kalau saya tidak salah, koreksi Pak kalau misalnya saya salah, tanggal 23 Maret lalu ya sudah ada pengumuman, dan selamat untuk adik-adik yang terpilih masuk ke USU sesuai dengan pilihannya lewat jalur SNBP. Dan mungkin adik-adik yang belum berkesempatan untuk masuk di jalur SNBP, nah ini adalah SNBT. Betul. Medianya untuk bisa masuk USU juga. Sebenarnya apa yang membedakan antara SNBT dengan SNBP? Kemudian kalau misalnya kita flashback juga, dulu tuh ada juga Pak namanya SBMPTN. Nah, susah-susah nih Pak. Kalau dengan SBMPTN relatif tidak terlalu banyak perbedaannya. Perbedaannya pada substansi tesnya saja, kira-kira seperti itu. Ya, kalau dulu ada tes kompetensi akademik berbasis kepada mata pelajaran, kalau sekarang enggak lagi. Itu tidak ada lagi tes kompetensi akademik itu. Yang ada tes skolastik, mencoba untuk melihat kemampuan penalaran siswa. Itu kalau yang lalu ya. Jadi pada kontennya itu aja sebenarnya. Kalau dulu kan diujikan kimia, tes biologi, mata pelajaran. Ya, kalau sekarang enggak lagi, semuanya penalaran. Nanti bisa kita dalami soal itu. Nah, kalau bicara membandingkan dengan SNBP yang kemarin, itu sama dengan jalur SMPTN dulu, undangan berbasis prestasi. Tapi hitung-hitungannya itu sudah jauh lebih konkret, lebih clear. Sekarang ini berapa persen dari
mata pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 5, dari semester 1 sampai semester 5, kan gitu ya. Iya. Berapa persen itu kan gitu ya. Kemudian berapa persen dari prestasinya. Nanti ada juga portofolio untuk prodi seni dan olahraga dan seterusnya. Jadi sudah lebih rigid dan lebih konkret, transparan dan lebih jelas hitung-hitungannya, kemudian mengapa dia lulus dan tidak lulus. Dan itu semuanya kalau SNBP sekolah, siswa yang berhubungan dengan kementerian. Iya. Kita tidak. Kita menerima di akhir saja. Oke. Kira seperti itu. Sebenarnya ini juga seperti itu. Bahwa yang berhubungan itu adalah siswa dengan kementerian, dengan BP3, pengelola ini. Tapi pelaksananya nanti di seluruh PTN. Tapi hasilnya nanti akan dianalisis, akan dihitung oleh panitia yang ada di Jakarta, dan kita akan dikembalikan kepada kita saat menjelang nanti waktu pengumuman. Oke. Tadi sebenarnya Bapak sudah menyebutkan bahwa bagian kecil juga perbedaan dari SNBT dan juga SBMPTN yang sebelumnya, Ya. itu adalah kita tidak lagi mengadopsi tes ataupun ujian yang berbasis pada mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa, begitu Betul, ya Pak. betul. Tapi kita menggunakan sistem tes potensi skolastik. Tadi Bapak menyebutkan terkait dengan kuantitatif atau kemampuan kognitif. Lebih detail lagi Pak, mungkin adik-adik calon mahasiswa lebih prepare lagi, karena ini mungkin sesuatu hal yang baru ya, Iya. diimplementasikan di USU begitu. Ya kita sendiri nggak tahu soalnya seperti apa. Tapi kalau dilihat contoh-contoh, kan banyak juga sekarang buku-buku yang sudah bisa Dipelajari. baca, ya, dibeli di toko buku ya. Model-model tes skolastik itu ya. Jadi saya juga pernah melihat beberapa contoh soal ya. Contoh soal gitu, bukan soal ya. Contoh Jadi ya, contoh contoh. soal dia dikasihnya nanti satu cerita panjang ya. Kemudian dari situ kemudian ditanyakannya satu pertanyaan terkait dengan cerita itu. Jadi lebih mendorong mahasiswa untuk lebih menggunakan kemampuan kritisnya di dalam melihat satu-satu daripada persoalan itu gitu. Jadi itu tidak hanya nanti untuk tes skolastik dalam arti umum, tapi juga untuk matematika, literasi bahasa Indonesia dan literasi di bahasa Inggris. Modelnya seperti itu semua. Ya, jadi ada satu deskripsi atau narasi dan kemudian di bawah diajukannya soal. Dan mahasiswa disuruh berpikir untuk memecahkan persoalan itu. Jadi ini salah satu mungkin langkah lebih tinggi atau lebih maju ya, pergerakannya dari siswa ke mahasiswa. Jadi bahkan tes masuknya saja kita menggunakan skolastik begitu, yang memerlukan analisis dan juga kritis bahasa Bapak tadi ya. Ya, kayaknya juga Mas Menteri ini ingin menjembatani semua bentuk ujian, terutama SNBT ini sebagai media, dan SMM tentunya nanti karena juga berbasis tes, itu untuk cepat masuk dalam dinamika berpikir di perguruan tinggi, gitu ya, kira-kira seperti itu, mengajak mahasiswa untuk lebih cepat beradaptasi, tidak lagi dogmatik seperti di SMA, the teacher can do no wrong, kan gitu kan, nggak lagi seperti itu, gitu ya. Jadi calon mahasiswa ini sudah mulai diajak untuk berpikir lebih cepat, lebih kompleks, menyelesaikan persoalan. Dan kalau dikaitkan dengan skema-skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kan sekarang formatnya seperti itu. Mahasiswa didorong untuk lebih cepat bisa ikut memikirkan how to solve the problem. Tidak hanya berpikir dalam kacamata teoritis, tapi juga bisa implementasi. Makanya didorong keluar 60 SKS, pergilah keluar untuk belajar dan mengenal betapa nggak gampang-gampangnya hidup ini. Seperti itu. Emang gampang nggak Pak hidup? Nggak ya? Kayak curhat ya Pak Edi ya. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara soal konteks bagaimana masuknya skolastik, kemudian mata pelajaran, ada matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya untuk jurusannya sendiri Pak Edi, apakah ada kebaruan juga terkait dengan banyaknya jurusan yang bisa kita pilih untuk masuk ke USU? 1, 2, 3 atau 5 mungkin? 1 sampai 2. 1 sampai 2. Ya, tapi kemudian lebih merdeka sekarang bahwa
Yang dari IPS juga bisa ambil IPA, Nah, IPA itu, bisa ke betul. IPS. Tapi ada pemotongan nilai kalau dia dari IPS ke IPA dan seterusnya. Kita seperti itu. Dan itu agak merugikan bagi anak IPS. Menurut saya ya, tapi nggak apa-apa dicoba kalau dia memiliki keinginan untuk itu. Tapi ada hitung-hitungan, kemudian ada persentase yang kemudian akan memotong nilai dia kalau dibanding anak IPA mengambil IPA. Oke. Kira seperti itu. Kalau IPA ke IPS? Kalau IPA ke IPS juga Ada konsekuensi itu juga, Oke. seperti itu. Jadi sebenarnya secara aturan tidak ada yang menghalangi kalau misalnya adik-adik calon mahasiswa mau lintas jurusan, Betul. tapi tentunya dengan pilihan 1 atau 2 jurusan yang dipilih, disarankan untuk tetap pada lintas jurusan yang sama, baik IPA ke IPA, begitu juga IPS ke IPS. Tapi meskipun sebaliknya akan ada konsekuensi yang perlu diterima oleh siswa. Tapi kalau bisa dan berani menanggung resiko, ya dipersilahkan begitu ya Pak ya. Ya, betul. Terkait dengan potensi lulus di USU, karena ini pilihanku pasti USU begitu ya Pak Edi. Sebenarnya seberapa besar peluang yang dimiliki oleh calon mahasiswa untuk masuk ke USU secara kuantiti? Berapa besar yang dibutuhkan oleh USU saat ini? Universitas Sumatera Utara tahun ini merubah persentase kelulusan, jumlah lulus untuk SNBT ini. Yang dulu SBMPTN itu 30% kan dari total kuota. Merubah dengan arti menambah atau menambah karena kita ingin mendapatkan lebih banyak lagi mahasiswa yang memiliki potensi pertama gitu dalam arti kata di tes tertulis ini. Jadi sekarang naik ke 40%. Oke. Jadi kalau dihitung sekarang dari jumlah total kuota Universitas Sumatera Utara yang 7.000-an itu, jadi kita akan menerima lebih kurang 2.902. Bukan lebih kurang lagi, 2.902. Tepat di angka 2.902 di 49 prodi S1 dan 1.020 untuk program studi untuk vokasi namanya 14 program studi yang ada di vokasi itu. Jadi ini sebuah hal yang baru dan kebijakan yang ditempuh oleh Rektor Universitas Sumatera Utara untuk meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa dari jalur tes ini. Jadi kita mengurangi yang namanya mandiri yang biasanya 50% dari seluruh kuota sekarang tinggal 40%. Dan diploma yang dulu D3 itu yang kita kemudian buat ujiannya ada di Mandiri. Sekarang kita nggak buat lagi di Mandiri, semua dipulkan. Jadi yang 1020 ini adalah 30 tambah 50%, jadi 80% dari total penerimaan untuk vokasi atau diploma. Jadi jangan tunggu nanti akan ada lagi yang namanya diploma atau D3 di Mandiri, nggak ada. Di Mandiri nanti itu semuanya sarjana, untuk ujian sarjana. Jadi sebenarnya saya pengen nanya Mandiri itu apa, tapi saya akan simpan pertanyaan itu. Sebenarnya program Mandiri itu apa, seperti yang dijelaskan oleh Bapak begitu ya. Karena kita bicara dulu untuk yang istilahnya mungkin reguler begitu ya, umum begitu. Nah, kalau tadi kita sudah bicara juga dengan terkait dengan kuantiti, ini pertanyaan yang sebenarnya sederhana, klise, tapi banyak sekali adik-adik calon mahasiswa yang ribet di sini Pak. Berkasnya apa aja sih Pak untuk bisa mengikuti SNBT di USU begitu? Apakah ada administrasi yang sulit atau mungkin yang perlu disiapkan secara khusus bagi adik-adik? Yang wajib mereka bawa itu kartu ujian tentunya. Kartu ujian. Ya, identity ya, kartu identity KTP ya, dan juga kalau sudah ada ijazah atau surat keterangan lulus itu syarat formal dan mandatori kayaknya, Anggi, yang wajib dipersiapkan oleh para student calon mahasiswa. Harusnya secara administrasi tidak begitu menyulitkan adik-adik calon mahasiswa ya, karena cuma KTP atau identity card, ijazah kalau sudah ada atau mungkin menggunakan SKTL begitu ya. Surat keterangan lulus. Dan juga kartu ujian kalau misalnya sudah bisa di-issue sesuai dengan gelombang yang dipilih, gelombang 1 atau gelombang 2. Jadi adik-adik silakan diperhatikan. Untuk kostumnya sendiri, apa harus pakai kaos ini untuk ujiannya Pak Edi? atau gimana? Atau ada strict rules gitu untuk kostumnya?
Iya, putih hitam ya, putih atas, hitam bawah. Jangan dibalik ya. Putih, putih, putih hitam. Ya, ada kemeja, pakai kemeja putih. Kemeja putih. Iya. Kalau misal untuk yang Jangan berhijab, jangan pakai t-shirt putih ya. Aduh. Kemeja putih, kemeja putih, celana hitam. ya. Untuk yang perempuan tetap boleh celana atau rok juga. Celana dan rok, tapi Diperbolehkan. lebih pantas yang Rok. rok lah, Kalau kira-kira misalnya seperti itu. jilbabnya pink tiba-tiba gitu nggak boleh ya Pak ya? Kalau jilbab kan Casual ya, iya, menyesuaikan boleh, ya. menyesuaikan, nggak apa-apa kan Menyesuaikan. kabarnya. Oke. Tapi kalau dari segi fashion etik gitu ya Pak, fashion etik kayaknya lebih bagus hitam gitu ya. Jadi hitam putih hitam. Iya, kalau ya begitu ya. Anggi mungkin lebih ngerti berkaitan dengan. Kalau Bapak lebih paham soal hijab, nanti kita akan bicara di podcast sesi untuk fashion ini Pak. Iya. Nah, ada juga beberapa kasus sebenarnya Pak, bukan hanya soal baju, soal persyaratan dan lain sebagainya, tapi ada isu-isu menarik soal SNBT ini. Di awal saya sudah menyampaikan ke Bapak bahwa kita sudah melewati fase SNBP, jalur prestasi gitu. Dan beberapa adik-adik kita sudah mengikuti itu dari sekolahnya masing-masing. Oke. Dan kita punya case nih Pak, ada curhatan-curhatan dari adik-adik calon mahasiswa USU yang menyampaikan pertanyaan terkait, Pak, ini gimana kalau misalnya saya udah lulus nih jalur SNBP di salah satu kampus, sebut saja misalnya Aceh begitu ya, bukan di Medan, bukan di Sumatera Utara, tapi tetap mau ikut SNBT USU, apakah masih boleh ikut nih? Jadi dia sudah lulus SNBP, tapi dia nggak mau ngambil, dia maunya tetap USU, ikut yang SNBT. Apakah itu diperkenankan Pak untuk bergabung seperti itu? Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Jadi pilihan ikut SNBP itu adalah pilihan utama sebenarnya dari mahasiswa itu sendiri ya, calon mahasiswa itu sendiri. Maksudnya begini, bahwa saya mendaftar dan saya terpilih eligible dari sekolah, dan kemudian saya mendaftar, saya memilih satu universitas, satu program studi di universitas, dan kemudian dinyatakan lulus. Kalau itu tidak diambil, itu berarti yang calon mahasiswa itu kurang bertanggung jawab terhadap pilihannya itu. Ya kan, kurang bertanggung jawab. Yang kedua, dia menghilangkan hak orang lain. Tidak akan kehilangan kursi. Ya, orang lain kehilangan kursi gara-gara dia tidak mengambil itu. Artinya, kalau dia tidak mengambil itu, jangan pilih. Supaya hak orang lain itu berikan kesempatan kepada orang lain yang mungkin memang bertekad untuk masuk ke situ gitu ya Pak. Maka kementerian membuat semacam satu apa yang kita sebut sebagai pembinaan. Jadi sekolah itu di-ban. Rata-rata setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak bisa lagi masuk, dan kemudian berharap anak-anaknya itu masuk di situ. Di-ban itu dalam arti kata bahwa sekolah tidak memiliki hak untuk mendapatkan jatah SNBP lagi? Jatah SNBP nggak bisa dapat lagi, seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau dia sudah lulus di satu tempat, ya sudah istiqomah aja. Fokus saja, karena itu kan pilihan dia, tidak ada paksaan dari yang lain. Betul. Lagi, ya kan? Iya. Sama, tidak ada paksaan dalam beragama. Aduh. Atau tidak ada paksaan ketika Anggi memilih jodoh. Iya, kan, gitu kan? Bocor dong itu informasinya. Pak Edi, terakhir nih Pak, terkait dengan technical issue lah ya saya sebut ya, bicara soal baju, ujiannya apa aja, terus juga berapa jurusan, lintas jurusan boleh atau enggak begitu. Bagaimana takaran untuk memutuskan calon mahasiswa lewat SNBT itu akhirnya terpilih sebagai mahasiswa di USU? Apakah ada passing grade yang perlu dipenuhi, atau ada ranking yang harus diperoleh, atau bagaimana Pak teknisnya? Ranking berbasis kepada kuota masing-masing prodi. Jadi tidak ada passing grade, jadi ranking yang menentukan. Karena passing grade itu adalah sesuatu yang kelihatan juga tidak bisa dipakai untuk dari satu tahun ke tahun yang lain. Jadi kita memakai misalnya ya, kalau untuk Fakultas Kedokteran tahun ini, kalau 40% dari 250 itu berapa Anggi kira-kira? 40%. Kalau 10% aja 25 berarti dia akan terima 100 ini ya. Untuk SNBT ya. Nah, 100. Jadi yang akan masuk di Fakultas Kedokteran itu yang
rankingnya 1 sampai 100. Sampai 100. Ya, kira seperti itulah Oke. kira-kira mencontohkannya secara ideal dengan memakai scoring berbasis kepada kuota di masing-masing prodi. Oke, Kira jadi- seperti itu. Jadi Ya. penilaiannya penentuannya berdasarkan scoring, Ya, kemudian diurutkan sesuai dengan jumlah atau porsi mahasiswa Betul, yang betul. dibutuhkan di masing-masing jurusan. Betul, Begitu ya. betul. Bisa lah, adik-adik pasti bisa. Ya, bisa anak Sumatera Utara. Anak Oke, Sumatera oke. Utara bisa. Nah Ya. kalau misalnya Allah berkehendak lain, Tuhan punya jalan lain, gak Yap. lulus lewat jalur umum, adakah pintu-pintu lain menuju Roma atau menuju USU begitu? Pak Edi? Ada. Jadi adik-adik mahasiswa, Ada. calon mahasiswa tidak berkecil hati begitu ya? Ada. Jadi kan tadi sudah saya bilang ke Anggi bahwa masih ada slot 40% lagi kan. Iya. 20 sudah diambil SNBP, 40 diambil SNBT, 40 lagi 40 lagi SMM. SMM. Itulah yang mandiri itu ya. Yang tadi sudah Bapak Ya. sebutkan sebenarnya. Nah, di Universitas Sumatera Utara ada skema SMM yang variatif. SMM USU itu sendiri yang dijalankan oleh USU. Ya. SMM Barat ini dengan 27 kalau nggak salah saya Oke. PTN yang ada di wilayah Barat join. Kemudian di mana Profesor Dr. Murianto Amin rektor kita sebagai ketuanya sekarang. Yang kemudian ada lagi yang internasional, mandiri internasional, misalnya untuk negara-negara tetangga, mahasiswa dari sana. Yang kemudian ada lagi yang talenta, ini untuk mereka-mereka yang memiliki prestasi seni, olahraga, Oke. hafiz, Quran, kira gitu ya. Itu juga ada ruangnya. Dan satu lagi yang mandiri yang dimiliki oleh USU itu adalah apa yang disebut sebagai program studi di luar kampus utama, kerjasama kita dengan NIAS Utara untuk bisa memberikan dukungan kepada anak-anak yang berada di daerah terluar, ya dianggap sebagai provinsi-provinsi, kabupaten kota yang belum begitu maju dari sisi pendidikan. Kita punya skema khusus untuk anak-anak dari NIAS. Iya, iya, untuk itu. Jadi ada 5, kira-kira seperti itu. Karena memang kalau dalam skala nasional pun misalnya ada beberapa provinsi atau mungkin Ya. pulau-pulau yang dikhususkan seperti itu Ya, kayak 3T istilahnya. Papua. Terdepan, terluar, ya. Iya betul. Dan kalau di Sumatera Utara kita punya Pulau Nias untuk mendukung itu begitu ya Pak ya? Ya, Salah satunya. salah satu. Baik, ini ada sedikit curhatan-curhatan dari beberapa adik-adik yang kita asumsikan adalah calon-calon mahasiswa USU, begitu ya. Ya. Saya mungkin tidak akan sebutkan namanya, tapi nanti akan muncul di sini, begitu. Adik-adik kita bilang, Pak udah nggak mau nanya apa-apa lagi Pak, cuma nanti mau lulus aja di USU. Amin. Aminnya niatnya nih Pak. Amin ya Allah. Iyalah. Karena semua anak-anak saya itu semua anak-anak saya. Oke, Ya. yang udah jadi mahasiswa Iya. tetap anak juga. Anak. Oke. Itu calon anak. Ini sudah the truth. The two child. Jelas seperti itu. Oke, terima kasih Pak Edi untuk diskusi terkait dengan SNBT ini, dan ternyata sebenarnya bukan cuma SNBT, tapi tadi kita sempat diskusi juga soal SNBP, SNBT, dan juga ada SMM. Sebelum kita tutup untuk episode 10 di SNBT ini, terakhir mungkin saya boleh minta tips belajar atau lulus SNBT, atau mungkin kata-kata penyemangat, motivation quote lah begitu untuk adik-adik calon mahasiswa. Silakan Pak Edi. Baik, untuk seluruh calon mahasiswa yang akan ikut berkompetisi bertarung untuk mendapatkan satu tempat di Universitas Sumatera Utara, Pak Edi pertama mendoakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, terutama pada saat ujian, jaga kesehatan, ya. Kemudian minta restu ke orang tua, itu paling penting. Jangan ke pacar dulu ya, ke orang tua. Kemudian juga doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk diberi kemudahan. Adik-adik sekalian, Pak Edi mau bilang bahwa tidak ada sebutan waktu terbaik untuk memulai, tapi kamu harus berani memulai untuk menjadi yang terbaik. Manfaatkan energi mudamu untuk mengejar mimpi. Jangan sia-siakan. Iya, karena tidak akan terulang kembali. Cobalah setiap kesempatan dan hargai kegagalan. Karena setiap kegagalan adalah peluang
untuk belajar dan tumbuh. Jangan menyerah, berani mulai, raih mimpi. Terima kasih Pak Edi, luar biasa. Itu bukan hanya semangat-semangat untuk adik-adik calon mahasiswa, tapi juga saya secara pribadi begitu ya. Alhamdulillah. Semoga juga membakar semangat untuk Bapak dalam aktivitas-aktivitas lainnya, kasih. khususnya di Universitas Sumatera Utara. Terima kasih. Demikian, Anggi. sampai jumpa untuk di sesi episode 10 SNBT ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi.